Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali diizinkan untuk dapat bertatap muka di musholla yang sangat mulia ini dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Semoga saja kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kita pun senantiasa berada di atas kebaikan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beruntung dalam pandangan agama kita adalah mereka yang semakin baik di waktu-waktu yang akan datang. Dan untuk hal itu kita sangat membutuhkan nasihat dari sesama kaum muslimin. Dan nasihat tersebut insya Allah dapat kita peroleh dari majelis ilmu. Mudah-mudahan sekali lagi melalui majelis ilmu ini kita lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Kita lebih istiqomah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja seperti yang sudah sering kita sampaikan di sini, atas bimbingan dan penjelasan-penjelasan yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, kita dapat menunaikan syariat agama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana
kita dapat mengetahui tentang sesuatu diridhoi dan dicintai oleh Allah. Sesungguhnya hal ini dapat kita ketahui berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Allah sendiri. Nah, dari mana kita dapat informasi tersebut? Kita dapat informasi tersebut sesungguhnya dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita mendapatkan wahyu dari Allah atas sesuatu yang dicintai Allah. Lalu kemudian wahyu tersebut diajarkan dan disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kita pandang sebagai kebaikan, akan tetapi nyatanya hal ini tidak pernah disebutkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebaikan semacam ini ya belum tentu akan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi segala kebaikan-kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, inilah yang disebut dengan ibadah. Insya Allah semuanya telah dijelaskan secara tuntas oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Nah, tugas kita di waktu-waktu yang ada adalah mempelajari apa saja yang telah dijelaskan oleh Nabi tersebut kepada kita, syariah apa saja yang telah dijelaskan dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Kajian tafsir untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan ayat yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tipu daya yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka. Ya, seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Akan tetapi larangan ini dilanggar dengan cara melakukan manipulasi. Artinya melakukan tipu daya sehingga seolah-olah mereka tidak melakukan pelanggaran. Akan tetapi sesungguhnya dengan tipu daya tersebut mereka termasuk dari orang-orang yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya dari pelajaran pekan lalu bahwa Bani Israel memanipulasi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Nah, jemaah sekalian, di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-67, ya Pak ya. Sesungguhnya di ayat yang mulia ini dan ayat-ayat berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menjelaskan kepada kita tentang kebalikan dari ayat sebelumnya. Artinya
Di dalam ayat ke-67 ini Allah hendak menjelaskan kepada kita semua bahwa Bani Israel juga telah melakukan manipulasi terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebalikan dari pelajaran di minggu yang lalu ya Pak ya. Sekali lagi kita tegaskan terkait larangan mengambil ikan di hari Sabtu. Di sini Bani Israel memanipulasi larangan Allah Subhanahu wa taala terkait perintah untuk menyembelih seekor sapi. Di sini kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka memanipulasi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ketahui bahwa kandungan agama yang datang dari Allah ya berkisar dalam dua persoalan ini aja Pak. Jadi syariat agama yang datang dari Allah terdiri dari perintah untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua terdiri dari larangan, jangan sampai dilakukan. Nah, ternyata kedua hal ini oleh Bani Israel dimanipulasi. Ya Pak ya? Mereka melakukan tipu daya sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala terjadi mereka kerjakan tidak semestinya. Padahal kita ketahui ya perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala ya mesti diupayakan gitu Pak ya, sesuai apa adanya, sesuai dengan tuntutan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Bani Israel atau orang-orang Yahudi ya Pak ya, saat mereka mendapatkan syariat, baik ia perintah dari Allah atau larangan dari Allah, apa yang mereka lakukan terhadap syariat tersebut? Mereka mengatakan sami'na wa asalna. Kami mendengar perintah itu disampaikan di dalam ayat-ayat Allah. Kami mendengar larangan-larangan itu ditegaskan di dalam ayat-ayat Allah. Akan tetapi mereka bermaksiat terhadap perintah dan larangan tersebut dengan cara minimal gitu Pak ya. Jadi minimal apa maksiat mereka, kejahatan mereka terhadap syariat atau perintah dan larangan Allah? Minimal mereka melakukan apa? Melakukan upaya untuk memanipulasi. Jadi berbeda dengan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita semua termasuk di sini Pak ya, adalah umat yang sangat loyal terhadap Nabi. Dan ketika mereka mendengarkan syariat ditetapkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya, baik ia terkait perintah-perintah maupun sesuatu yang terkait dengan larangan-larangan, ini umat Nabi Muhammad mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar larangan itu ditegaskan di dalam ayat-ayat Allah. Kami mendengar perintah itu disampaikan di dalam ayat-ayat Allah. Dan keutamaan mereka mengatakan kami tunduk dan patuh terhadap syariat ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ke-67 di mana Bani Israel diperintahkan untuk supaya menyembelih seekor sapi. Kata beliau, hal ini merupakan bentuk dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Jadi di ayat sebelumnya ya Pak ya, kita udah bicara juga bahwa Bani Israel dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Dan bahkan Allah memerintahkan mereka agar mengingat-ingat nikmat-nikmat tersebut. Nah, salah satu dari nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, nah ini nih, apa yang Allah bicarakan di dalam ayat ini. Nah, apa nikmat tersebut? Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memperlihatkan sesuatu yang berada di luar nalar atau logika manusia. Ya Pak ya. Jadi Allah menampakkan ayatnya, kekuasaannya gitu Pak ya, berupa kejadian yang di luar logika manusia. Nah, apa kejadian tersebut? Fi sya'nil Baqarah, tentang kisah atau cerita seekor sapi. Wa bayanul qatil, melalui seekor sapi tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang seorang pelaku pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, di mana disebabkan karena pembunuhan tersebut Bani Israel ditimpa keributan sehingga mereka melakukan peperangan antar suku ya dari masa ke masa gitu Pak. Nah, alhamdulillah keributan dan peperangan yang terjadi antar suku ini dari masa ke masa pada akhirnya selesai disebabkan karena pelaku pembunuh ya Pak ya, seorang pelaku pembunuhan telah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa penyembelihan terhadap seekor sapi. Di sini Imam Ibnu Katsir mengutip kisah tentang penyembelihan seekor sapi tersebut. Kata beliau, seperti dikutip dari Ibnu Abi Hatim ya Pak ya, kana rajulun min Bani Israel aqiman. Dahulu ada seorang laki-laki yang tidak punya keturunan, dan dia adalah seseorang dari Bani Israel. Kemudian wa kana lahu malun katsir. Laki-laki tersebut memiliki harta yang sangat banyak. Jadi laki-laki ini kayaknya nggak cuman biasa-biasa aja Pak ya. Tentunya di sini Allah mengungkit atau mengungkap kisah tentang laki-laki ini karena memang laki-laki ini luar biasa gitu Pak. Ya. Jadi sesuatu yang luar biasa, ya ini nih, laki-laki ini adalah seorang yang sangat kaya raya.
Hanya saja seperti disampaikan tadi, laki-laki tersebut tidak memiliki anak. Kemudian selanjutnya, satu-satunya keluarga laki-laki tersebut hanya seorang ponakan, anak dari saudaranya gitu Pak ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di sini dijelaskan, faqatalahu thumma ihtamalahu lailan. Si ponakan yang tadi kita katakan satu-satunya keluarga dari laki-laki yang kaya raya tadi Pak ya, ternyata punya niat jahat terhadap katakanlah pamannya ya, karena ponakan ya, ponakan manggil apa namanya, paman ya, manggil paman, jadi ponakan apa namanya, laki-laki ini adalah ponakan dari laki-laki kaya tadi ya, sehingga laki-laki ponakan ini memanggil paman lah ya. Jadi si ponakan ini merencanakan suatu kejahatan, yaitu melakukan pembunuhan terhadap siapa? Si paman tadi. Kemudian qadarullah jamaah sekalian, rencana jahat ini pun ia lakukan. Ia sengaja membunuh pamannya. Kemudian setelah selesai, pamannya pun telah wafat gitu Pak ya. Jenazahnya itu ia pindahkan ke kampung sebelah, diletakkan di depan rumah salah satu warga. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, di saat paginya yang punya rumah di mana tadi mayat laki-laki yang terbunuh itu ya diletakkan, ya kebingungan, kok ada mayat gitu. Kemudian ya warga kampung tersebut pun heboh, ada mayat yang ditemukan di depan salah satu rumah warga. Kemudian selanjutnya berita ini pun menyebar kemana-mana. Lalu dari kampung asal laki-laki yang dibunuh ini ya, warga-warga berdatangan. Lalu mereka menyaksikan ini adalah salah satu dari warga mereka. Lalu kenapa terbunuh dan letaknya berada di kampung sebelah? Ya singkat cerita jamaah sekalian, kampung asli laki-laki yang dibunuh tadi pun menuduh bahwa kampung sebelah telah melakukan pembunuhan terhadap laki-laki yang kaya raya tadi. Sehingga mereka pun ya ribut, berkelahi, berperang dari masa ke masa gitu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka udah nggak kuat dengan keadaan seperti itu Pak ya. Artinya berkelangsungan dengan waktu yang sangat lama berada dalam keadaan konflik gitu Pak ya. Jadi konflik terus. Jadi mereka udah nggak kuat gitu. Hingga pada akhirnya ya mereka bersepakat untuk meminta solusi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah setelah mereka datang kepada Nabi Musa, kisah yang tadi diceritakan kepada Nabi Musa gitu ya. Mereka datang kepada Nabi Musa semata-mata untuk mendapatkan jalan keluar, supaya mereka dapat berdamai sehingga tidak lagi terjadi konflik. Nah, untuk solusi dari masalah mereka inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi
Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, jadi kaum yang dimaksud di sini dua kubu yang berkonflik tadi Pak ya. Nah, jadi mereka datang kepada Nabi Musa bercerita begini-begini. Nah, Nabi Musa berkata kepada mereka untuk memberikan solusi. Apa solusi yang diberikan atau disampaikan oleh Nabi Musa terhadap mereka? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian supaya kalian menyembelih seekor sapi. Nah, di sini kita lihat bahwa solusi yang disampaikan oleh Nabi Musa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi tersebut bukan sesuatu yang datang dari Nabi Musa sendiri, tidak. Makanya di sini ya Nabi Musa pun mengatakan Innallah, sesungguhnya Allah. Jadi solusi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, nah di sini salah satu letak nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada Bani Israel, Pak. Artinya di saat mereka mempunyai persoalan dalam hidup mereka gitu Pak ya. Ya seperti yang kita sampaikan tadi, terjadi konflik yang berkepanjangan. Lalu mereka ingin menyelesaikan masalah itu, ya solusinya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya. Jadi kita punya persoalan, kita punya urusan yang sangat pelik gitu Pak. Sehingga kita bingung, nggak tahu cara bagaimana supaya kita mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut. Ternyata jalan keluar dari masalah itu kita dapatkan langsung dari wahyu yang datang dari Allah. Bukankah ini adalah nikmat yang sangat besar? Sesungguhnya ini adalah nikmat yang sangat besar. Makanya kalau misalkan Bapak lihat di dalam Al-Quran, ya Pak ya, sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan solusi dari Allah, ini bukan orang sembarangan Pak. Ya, jadi apabila seseorang mendapatkan urusan yang sangat rumit, mendapatkan persoalan problematika dalam urusan-urusan gitu Pak ya, lalu ia mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, ini merupakan pertanda kalau orang ini bukan orang biasa-biasa. Ini merupakan pertanda kalau orang tersebut adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Pak ya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi di sini Pak ya, yattaqi Allah sebutkan dengan pola kata kerja mudhari, continuous. Jadi ketakwaan yang dimiliki oleh orang ini enggak cuma sewaktu-waktu aja gitu ya. Enggak cuma musiman aja, enggak. Jadi dia berada di atas ketakwaan itu dari waktu ke waktu, dan bahkan itu sudah menjadi kebiasaan hidupnya gitu loh. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ja'al lahu makhraja. Allah akan senantiasa ya memberikan kepada orang yang bertakwa tadi apa? Makhraja, solusi. Jadi ada masalah dalam urusan bisnis, yang memberikan solusi dari masalah itu adalah Allah. Ada masalah dalam urusan keluarga,
Yang memberikan solusi untuk masalah keluarga ini Allah gitu. Ada masalah dalam urusan mendidik anak gitu Pak ya. Jadi mendidik anak ini jangan dipikir persoalan yang mudah juga. Akan banyak tantangan, akan banyak masalah, akan banyak kendala gitu Pak ya. Tapi kalau misalkan seseorang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah menjamin akan memberikan jalan keluar, jalan solusi. Kalau misalkan yang bermasalah anak, Allah berikan solusi untuk masalah yang menimpa anak. Nah, di sini kita lihat Bani Israel mengadukan masalah mereka kepada Nabi Musa. Solusinya dari mana, Pak? Solusinya langsung datang dari langit. Solusinya langsung dikemas oleh Allah di dalam wahyunya gitu. Jadi ini menandakan Bani Israel ini adalah umat yang sangat mulia. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar kepada mereka. Bahwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya ya Pak ya, sayangnya ya Bani Israel ini disebabkan karena kebanyakan dapat nikmat, akhirnya kufur. Lantas mereka pun banyak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun seandainya kita orang yang bertakwa ya Pak ya, seandainya kita orang yang bertakwa, lalu Allah selalu memberikan solusi-solusi untuk setiap masalah kita gitu ya. Kalau sewaktu-waktu kita kufur kepada Allah, tidak menutup kemungkinan kita akan sama dengan Bani Israel. Makanya sekali lagi jemaah sekalian, pola kata untuk takwa di ayat tadi Allah sebutkan dalam bentuk kata kerja. Tadi kata kerjanya namanya mudhari. Kandungan waktunya kontinu. Cuma jangan salah. Ya Pak ya. Pola kata yang berbentuk kata kerja dalam bahasa Arab ini terikat dengan waktu. Jadi bicara soal ketakwaan, sedikit sekali yang betul-betul berada di atas ketakwaan itu dalam keadaan konstan. Ya Pak ya, sedikit sekali. Ada yang takwanya ya selama Ramadan ya bagus gitu kan ya. Selesai dari Ramadan berkurang, ujung-ujungnya habis. Kemudian nanti balik lagi gitu Pak ya. Ya tahun depan giliran Ramadan itu mau datang lagi gitu ya. Ketakwaannya naik lagi gitu Pak. Jadi takwa itu terikat dengan waktu. Makanya Allah menggunakan pola kata kerja. Karena kata kerja itu terikat dengan waktu. Nah ini secara bahasa seperti itu Pak. Ya. Jadi agak berbeda kalau misalkan Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa dengan pola kata benda. Kalau udah seperti ini gitu Pak ya, polanya udah menggunakan kata benda. Nah ini udah konstan nih Pak. Ya sebagai contoh misalkan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sini polanya kata benda. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim fa'il namanya Pak. Ya pelaku untuk ketakwaan. Nah itu kata benda. Nah kalau dengan pola semacam ini ya ketentuan yang mesti kita pahami, orang-orangnya itu betul-betul konstan. Jadi nggak melihat waktu lagi Pak. Kalau waktunya lagi rame, ya dia takwa gitu ya. Kalau lagi sepi, dia jadi apa Pak? Jadi orang-orang yang muttaqin itu tidak seperti itu lagi. Kan? Makanya Allah pastikan mereka berada dalam mafazah keuntungan. Ya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kita kembali ke sini ya Pak ya. Bahwa sesungguhnya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan terhadap Bani Israel di sini, ya ini. Solusi mereka langsung datang dari Allah Taala. Kalau kita menghendaki keadaan semacam ini, kita harus mengkondisikan diri kita dalam keadaan takwa. Ini penting Pak ya, penting. Kenapa? Karena kehidupan kita nggak bisa lepas dari persoalan-persoalan, nggak bisa lepas dari problem, nggak bisa lepas dari masalah gitu ya. Nah, masalah ini akan ditangani langsung oleh Allah. Bisa dibayangkan? Bayangkan nggak Pak?
Allah yang menangani langsung masalah kita gitu loh. Allah terlibat secara langsung dalam masalah kita gitu. Apabila kita betul-betul orang yang bertakwa, cuman kondisi ketakwaan kita mesti diupayakan. Ya Pak ya? Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, apa solusi tersebut? Apa yang disampaikan oleh Allah terhadap Bani Israel yang sedang menghendaki kebaikan untuk diri mereka dan komunitas mereka? Allah memerintahkan mereka supaya menyembelih seekor sapi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, solusi yang disampaikan oleh Allah di sini, kalau saya tanyakan ke Bapak, kira-kira logis enggak? Untuk mengetahui kasus pembunuhan yang terjadi, pelakunya siapa? Ya Allah memerintahkan mereka menyembelih sapi. Jadi untuk mencari siapa yang melakukan pembunuhan, yang mesti membunuh seekor sapi gitu loh. Jadi ini sangat bertentangan dengan logika gitu ya, sangat bertentangan dengan logika. Akan tetapi untuk mendekatkan pemahaman aja Pak ya, untuk mendekatkan pemahaman aja. Ini sebetulnya ya keluar dari metode penafsirannya, cuman saya ingin mendekatkan pemahaman kita semua gitu ya. Jadi kasus kematian ditangani dengan mematikan. Ini nggak masuk akal gitu ya. Tapi jangan salah, kalau kita bicara ilmu fisika, panas ketemu panas, apa yang terjadi Pak? Saya dulu punya seorang teman berasal dari kota Jambi Pak ya. Nah di kampung teman saya ini ada seseorang yang sangat populer, sangat pintar ngobatin gatal-gatal. Ternyata teman saya cerita resepnya apa? Gatal-gatal diobatin sama dia sama benda-benda buah-buahan yang gatal juga gitu. Jadi si orang yang pintar ngobatin ini Pak, ramuannya itu Bapak pernah lihat nggak buah kolang-kaling? Itu kan ada kulitnya tuh Pak, iya kan? Itu kan kolang-kaling di dalam tuh kayak model jadi kolang-kaling itu adanya di dalam, itu ada kulitnya lagi. Itu kulitnya tuh berwarna hijau tuh Pak, sangat gatal itu. Ya Pak ya? Jadi resep nih, Bapak yang pintar ngobatin gatal ini Pak, ya kulit dari kolang-kaling tadi diolah sama dia, itu kan gatal sekali gitu Pak. Jadi dia melakukan metode pengobatan gatal-gatal itu dengan obat yang gatal juga gitu. Jadi ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya di sini gitu Pak. Cuman ya sekali lagi ini keluar dari metode penafsiran ya. Jangan dianggap ini bagian dari penafsiran juga, enggak. Ini sekedar mendekatkan logika kita aja Pak ya. Jadi sesuatu yang menjadi masalah, katakan misalkan seperti kasus yang tadi saya sampaikan gitu ya, justru diobati dengan hal yang sama itu. Contoh lain misalkan Pak ya, saya dulu sempat sakit mah, lumayan parah gitu Pak. Nah kemudian ya guru saya di pesantren datang ke sini, ke Bojonggede, ada putri beliau tinggal di sini gitu Pak. Kemudian saya cerita begini, kata dia apa? Obat mah atau lambung itu yang paling mujarab lemon kata dia. Oh nggak masuk akal lah itu Ustaz, saya bilang begitu ya. Kita kan asam lambung, masa ditimpa pakai asam lagi, bukannya makin parah itu, saya bilang. Ini logikanya ini Bang. Jadi asam ketemu asin jadi kayak gitu ya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi secara logika ini nggak masuk ya. Jadi akal Bani Israel masa iya gitu ya, solusinya dengan menyembelih seekor
sapi. Lalu mereka menegaskan bagaimana? Qalu atattakhizuna huzwa. Wahai Musa, kalau begini solusinya, jangan-jangan engkau memperolok-olokkan kita ini, mempermainkan kita. Ini kan gak masuk akal gitu Pak ya. Mestinya kan kalau dalam benak mereka itu ya Densus 88 itu udah dikerahkan gitu ya. Mata-mata intel segalanya itu udah disiapkan untuk mencari si pembunuh. Bagaimana ini yang logis gitu loh Pak. Nah ini malah dapat solusi seperti yang tadi kita sampaikan ini. Engkau wahai Musa sedang mempermainkan kami, memperolok-olokkan kami gitu ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Nabi Musa mengatakan, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan-tindakan yang bodoh. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Nabi Musa alaihi salamnya seorang nabi gitu loh Pak. Ya, seorang nabi. Seorang nabi tidak pernah menyampaikan hal-hal yang merugikan, tidak pernah. Ya Pak ya, tidak pernah menyampaikan hal-hal yang sifatnya ujungnya malah petaka gitu ya. Yang sifatnya atau hasilnya sesuatu yang sia-sia, enggak. Ya, terkecuali memang urusan dunia gitu Pak ya. Karena kalau persoalan dunia, ya Nabi kita mengatakan, ya kita lebih paham gitu ya. Bagaimana cara kita berbisnis, bisnis apa yang pas untuk kita. Nah itu ya kita lebih paham. Artinya Nabi enggak memberikan banyak hal terkait persoalan-persoalan seperti itu gitu ya. Bahkan kalau bicara soal seperti ini gitu Pak ya, Nabi pernah menyarankan masyarakat Madinah untuk apa namanya ya mengolah tanaman kurma mereka dengan ya ada anjuran dari Nabi seperti apa gitu ya. Ujung-ujungnya apa yang dikatakan Nabi saat itu? Akhirnya apa? Gagal panen gitu Pak ya. Jadi kalau urusan-urusan dunia ya Nabi menyerahkan hal itu kepada kita gitu ya. Tapi kalau urusan semacam ini, apalagi jelas ya hal tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan oleh para nabi. Enggak mungkin, ya Pak ya. Jangankan berujung malapetaka, berujung rugi besar gitu Pak ya, berujung sia-sia pun enggak ada. Dari apa yang disampaikan para nabi, para rasul, jika memang itu urusannya udah sampai ke langit. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, sampai di sini persoalan kedua yang mesti kita pahami Pak. Yang tadi yang pertama, keutamaan Bani Israel saat mereka punya masalah gitu Pak ya, solusinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang mesti kita pahami dari ayat yang mulia ini, diwajibkan bagi kita untuk mengikuti petunjuk yang datang dari Allah apa adanya gitu Pak. Artinya logis atau tidak, kalau memang ini datangnya dari Allah, nggak ada cerita untuk menolak, ya, nggak ada cerita untuk mengabaikan perintah tersebut. Jadi jangan sampai ya kita sama dengan Bani Israel dalam masalah ini Pak. Karena solusi yang diberikan oleh Allah terhadap masalah mereka sesuatu yang jauh di luar nalar manusia. Kata mereka, ini candaan aja gitu. Ini gurauan aja gitu. Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya, menetapkan sebuah ketentuan. Dalam masalah ini ketentuan yang ditetapkan oleh Allah bahwa Bani Israel mesti menyembelih seekor sapi gitu ya. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah sebagai ketentuan, sebagai hukum, logis atau tidak itu mesti dijalankan apa adanya. Karena perlu kita ketahui Pak, sesuatu yang datang dari Allah, biar kata tidak logis,
bukan karena itu sesuatu yang tidak baik. Hal ini tidak logis, tidak masuk akal, disebabkan karena akal kita yang nggak nyampe gitu loh. Jadi jangan sampai gara-gara akal kita yang nggak nyampe, kapasitas akal kita yang nggak cukup gitu Pak ya. Kalau kita ibaratkan handphone, RAM-nya aja yang nggak nampung gitu ya. Lalu kita salahkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kita anggap ini nggak sejalan dengan kebaikan yang kita inginkan, nggak bisa. Jadi perintah-perintah Allah jika berada di luar nalar manusia, bukan berarti ini sesuatu yang buruk, tidak. Di sini sesungguhnya terdapat manfaat yang besar. Masalahnya kenapa? Manfaat yang ada di sini nggak bisa kita cerna karena otak kita yang nggak nyampe. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum, ketentuan-ketentuan kepada kita sebagai umat manusia, Pak ya. Sesungguhnya hal itu berdasarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Katakan misalkan sholat, kenapa sih mesti harus ruku gitu, Pak? Ya. Kemudian berdiri lagi. Logikanya kalau mau merendahkan diri, mau mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah, ya sujud aja. Itu betul-betul logis. Sebuah gerakan yang menunjukkan penghambaan diri gitu Pak ya, sujud. Dari awal sujud sampai salam tetap sujud. Kenapa nggak begitu aja? Kenapa harus ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada duduk di antara dua sujud, lain-lain gitu Pak? Nah ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan lapangan bermain untuk logika kita dalam masalah ini. Karena logika kita itu sangat kerdil. Kapasitasnya tak cukup untuk memahami kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatunya, baik ya syariat-syariat yang mesti kita jalankan atau yang lain-lain gitu Pak ya. Ini berdasarkan kesempurnaan Allah. Allah menetapkan hukum berdasarkan ilmu Allah yang sangat sempurna. Allah menetapkan hukum berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan Allah yang maha sempurna. Allah menetapkan hukum berdasarkan keadilan Allah yang sangat sempurna. Allah maha tahu apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi sampai waktu yang tidak terbatas. Inilah kapasitas Allah ketika Ia menetapkan hukum, ketika Ia menetapkan aturan-aturan yang mesti kita jalankan. Nah, bagaimana dengan manusia? Berikut logika yang ada pada manusia. Logika kita sesungguhnya hanya dapat menyimpulkan sesuatu yang dapat kita indra. Ya, jadi logika kita tuh hanya bisa memberikan kesimpulan terhadap sesuatu yang pernah kita indra. Ya contoh misalkan kita berlogika dalam satu masalah karena kita punya perbandingan di masalah yang lain yang pernah kita rasakan atau kita lihat, yang pernah kita ketahui dan sebagainya. Nah sekarang persoalannya, kejadian yang akan terjadi lusa, Bapak bisa indra nggak? Saya bisa loh lihat kejadian yang akan terjadi lusa. Bapak bisa seperti itu. Ilmu saya tahu loh apa kejadian yang akan terjadi lusa nanti gitu. Bisa seperti itu Pak? Gak usah lusa, besok deh. Bapak tahu nggak secara ilmu besok apa aja yang terjadi? Jadi ilmu kita tuh terbatas, itu Pak ya. Indrawi kita tuh, penglihatan kita ini kan sumber ilmu ya. Telinga kita itu semuanya terbatas. Kita nggak usah bicara sampai nanti waktu yang tidak terbatas, sampai nanti kiamat, misalkan ya Pak ya. Kita nggak usah bicara sampai waktu sejauh itu gitu ya. Besok aja atau nanti sore kita nggak bakal tahu secara ilmu gitu ya apa yang akan terjadi secara rinci. Maka oleh karena itu ya inilah yang Allah jadikan sebagai sarana untuk menetapkan syariat.
Kesempurnaan dalam segala hal yang dimiliki Allah lah yang menjadi dasar penetapan hukum yang mesti dijalani oleh manusia. Jadi umat manusia itu hanya mengetahui manfaat yang sifatnya temporari, Pak. Ya, ya katakan misalkan negara kita gitu, Pak. Ya, negara kita itu undang-undangnya bermanfaat. Ada nggak undang-undang negara yang tidak bermanfaat? Nggak ada, semuanya bermanfaat. Cuman persoalannya, manfaatnya umurnya tuh nggak panjang. Sehingga di tahun depan ia mesti diamandemen lagi, direvisi lagi, ditata lagi, mana yang masih berlaku, mana yang masih relevan, mana yang tidak usah. Nah, itu ditata lagi, Pak. Berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ini sifatnya mutlak, udah sampai kiamat ketetapan Allah itu nggak berubah, Pak. Kenapa? Karena dasarnya tadi adalah ditetapkan berdasarkan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi jemaah sekalian, bicara soal hukum agama, jangan berikan ruang untuk logika. Karena logika kita itu tidak bisa menakar sekecil apapun syariah yang ditetapkan oleh Allah. Saya mau nanya, kira-kira logika kita bisa nggak menimbulkan sejumlah manfaat ketika Allah menetapkan mata kita mesti berkedip? Kira-kira logika kita bisa nggak membeberkan, merincikan manfaat yang terkandung dalam ketentuan mata kita bisa berkedip gitu ya? Kelopak mata kita bisa berkedip, nggak bisa. Ya, maka oleh karena itu dalam urusan agama sekali lagi Pak ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita gunakan logika semata gitu ya, nggak bisa. Jadi mujarradu logika semata gitu ya, itu nggak bisa. Ya, jadi logika ini hanya pendukung aja Pak. Ya, baik. Sebagai contoh misalkan ya, contoh yang kedua, nah ini seperti yang disampaikan oleh banyak ulama-ulama kita Pak ya. Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa logika itu tidak ada posisinya dalam penetapan hukum dalam agama ini. Ya sebagai contoh kata beliau, apabila seseorang mengenakan khuf itu sepatu ya, sepatu boot, apabila dikenakan karena alasan-alasan tertentu atau misalkan musim dingin gitu Pak ya, itu boleh nanti pada saat berwudu nggak perlu dibuka lagi Pak. Ya cukup diusap. Nah itu diusap di sebelah mana Pak? Di atas. Ya Pak ya. Jadi di atas ini yang diusap. Nah logikanya sepatu yang kotor itu di atas apa di bawah Pak? Nah, di bawah. Kan yang injak tanah, yang injak najis misalkan gitu Pak ya. Bukan ininya, tapi bawahnya gitu loh. Tapi bicara soal pengganti membasuh kaki untuk khuf, yang diusap itu atasnya bukan bawahnya Pak. Kira-kira ini sesuai dengan logika atau enggak? Enggak sesuai. Nah, gitu ya. Makanya ya persoalan yang paling mendalam terkait logika apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib berikutnya Pak. Kata beliau, seandainya saya telah melihat surga. Jadi Ali bin Abi Thalib seandainya melihat surga langsung dengan kedua matanya. Lalu Nabi bercerita tentang surga gitu ya. Bapak tahu kan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Jadi Ali bin Abi Thalib melihat surga secara langsung. Lalu Nabi bercerita tentang surga. Saya lebih yakin atas apa yang diceritakan oleh Nabi dibanding apa yang saya lihat. Ya Pak ya, dibanding apa yang saya lihat. Kenapa demikian? Disebabkan karena apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya mutlak itu kebenaran Pak. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu hakikat dari segala sesuatu yang itu. Jadi surga diceritakan oleh Nabi, biar cuma cerita aja. Dengan cerita tersebut kita udah tahu hakikat surga itu seperti apa.
Jadi kalau misalkan Allah perlihatkan nama kita surga, karena kapasitas pandangan mata kita tuh menipu, yang kita lihat itu belum tentu seperti itu hakikatnya, Pak. Kira-kira pandangan mata kita menipu, Pak? Sangat menipu, Pak. Kadang-kadang yang hitam bisa aja kita lihat warna doker, ya Pak ya. Bahkan ya saya sering salah itu. Warna doker saya bilang hitam, istri bingung. Gitu kan ya. Jadi dalam persoalan seperti itu aja gitu ya, mata kita ya udah kelihatan kekurangannya seperti apa gitu ya. Ya, yang sering dicontohkan oleh orang-orang pintar gitu ya. Seperti rel kereta api, kalau dekat kita lihat ada 2 jalur gitu Pak. Coba Bapak pandang rel kereta api sejauh 2 kilometer. Masih 2 atau udah berubah Pak? Berubah jadi 1 Pak. Ya kan? Berubah jadi 1. Nah itu tuh mata kita begitu. Atau gambar misalkan itu sebetulnya makin kecil. Cuman pandangan kita kontras gitu Pak ya. Padahal sebetulnya titik pandangnya itu ke ujung makin kecil gitu ya. Tapi ya mata kita melihat ini ya benaran seperti itu gitu ya. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian. Nah inilah logika kita. Ya. Jadi logika kita itu berkesimpulan atas apa yang bisa kita indra. Indra kita itu yang terbatas. Sementara syariat Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan kesempurnaan Allah. Baik ia kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan keadilannya, kesempurnaan hikmahnya, semuanya atas dasar kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya wahyu yang datang dari Allah adalah kebenaran absolut, Pak. Nggak boleh ragu itu. Adapun sesuatu yang datang dari manusia, biar kedengarannya baik, tidak absolut. Bisa baik cuma 2 hari doang. Ya Pak ya? Bisa baik ya 1 tahun udah bagus Pak. Ya contoh misalkan kita bangun rumah, waktu kita masih berdua dengan istri. Cukup 2 kali 3 Pak, udah senang. Rasanya itu udah surga itu. Ya, nikmat kayaknya udah ada di dalam tuh semuanya. Lahir anak sampai 5, rumah 2 kali 3 gimana? Nah, itu. Ya, jadi dulu ini udah bagus nih bagi kita. Ternyata waktu berjalan, anak lahir berjumlah 5, tidak cukup lagi gitu ya. Jadi itulah manusia. Nah, baik. Jadi kesimpulannya jangan pernah menakar hukum syariat agama dengan logika. Ini nggak logis, ini nggak logis, ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Logika kita itu kapasitasnya nggak cukup untuk menampung syariat dan ketentuan Allah Taala. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan ketiga yang mesti kita ambil dari ayat ini ya, jangan sampai disebabkan apa yang disampaikan para rasul, para nabi, ya bagi kita tidak masuk akal gitu ya. Lalu kita katakan mereka mempermainkan kita. Lalu kita katakan mereka mengajarkan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Ini nggak bisa. Ya. Para nabi dan para rasul itu adalah utusan Allah. Ya. Apapun yang disampaikan oleh mereka sesungguhnya itu adalah wahyu. Ya Pak ya. Sesungguhnya itu adalah wahyu. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak bicara berdasarkan hawa nafsu, tidak. Ya Pak ya. Akan tetapi yang dibicarakan oleh Nabi kita bagian dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau kita ya, kalau di ayat ini, konteks ayat ini yang disampaikan oleh Musa terhadap Bani Israel, ini nggak ada sesuatu yang mengandung sia-sia. Bahkan urusan sederhana sekalipun tidak sia-sia. Ya Pak ya, tidak sia-sia. Jangankan aturan yang disampaikan oleh para nabi atas dasar wahyu yang datang dari Allah Pak ya.
makhluk yang Allah ciptakan yang ada di muka bumi aja gitu Pak ya, tidak mengandung kesia-siaan. Makanya Allah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, apa yang Engkau ciptakan ini semuanya tidak sedikit pun mengandung kebatilan. Nah, ini ciptaan Allah. Lalu bagaimana dengan aturan yang Allah tetapkan untuk dijalankan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah? Tidak mungkin di situ terkandung kesia-siaan, itu tidak mungkin. Ya Pak ya? Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, jika kita menghendaki manfaat yang abadi, yang absolut, ya Pak ya, ya kita harus berupaya menapaki hidup ini dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau seandainya Bapak tidur sesuai dengan petunjuk Rasulullah, nanti bangun lagi sesuai dengan petunjuk Rasulullah, kemudian beraktivitas sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sesungguhnya Bapak dalam keadaan seperti itu telah mendapatkan manfaat yang banyak. Keadaan Bapak apabila seperti ini, sesungguhnya tidak ada yang terbuang sia-sia. Ya Pak ya, tidak ada yang terbuang sia-sia. Ya contoh misalkan Bapak begadang sampai jam 2 mau nonton Barca misalkan, itu sunnah Nabi bukan? Kira-kira sunnah Nabi bukan? Bukan. Artinya karena ini bukan sunnah dari Nabi, akan ada hal-hal yang apa Pak? Akan ada hal-hal yang sia-sia gitu loh. Akan ada sesuatu yang negatif nantinya terjadi pada diri kita. Ya bukan berarti diharamkan, bukan ya. Bukan. Kita bicara soal kandungan manfaat gitu Pak. Jadi nonton bola itu bukan sunnah Nabi. Yang pasti nantinya akan ada persoalan sia-sia. Ya Bapak bisa rasakan besoknya berangkat kerja di atas motor itu bawaannya berapa? Keliangan, ngantuk, sungguh nggak jatuh, gitu kan? Jadi walau alam, kadang-kadang ada juga orang yang gara-gara nonton bola sampai doping Pak, biar nggak ngantuk gitu ya. Nah, itu bahaya. Nah, bukan berarti terlarang gitu ya, bukan gitu ya. Cuman yang ingin disampaikan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berada di atas sunnah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi, dipastikan di dalam hal tersebut tidak ada kesia-siaan gitu. Ya, maka oleh karena itu ya kita sebagai kaum muslimin yang betul-betul mencintai Nabi ya, pola hidup kita yang mesti sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bicara soal makanan, ya makanlah sesuai dengan petunjuk Nabi, biar tidak ada kesia-siaan. Bicara soal tidur, ya tidurlah sesuai dengan petunjuk Nabi supaya tidak sia-sia. Ya, bicara soal bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ya interaksilah sesuai dengan petunjuk Nabi gitu ya, supaya tidak ada kesia-siaan. Bicara soal etika keseharian, ketawa, bercanda, ya ketawa dan bercandalah sesuai dengan petunjuk Nabi supaya tidak terjadi kesia-siaan gitu loh. Jadi orang-orang yang beriman itu jika betul-betul berada di atas petunjuk yang diajarkan oleh Nabi, sesungguhnya waktu mereka sangat produktif. Ya, apa yang mereka lakukan, manfaat dunianya akan didapatkan. Dari apa yang mereka lakukan, manfaat akhiratnya akan didapatkan. Ya contoh tadi makan, kalau Bapak makan sesuai dengan sunnah, pahalanya dicatat dan itu akan Bapak peroleh kelak di yaumil akhir. Ya manfaat dunianya ya Bapak akan sehat insya Allah gitu ya. Jadi pola Nabi itu pola paling sehat sudah. Ya pola paling sehat sudah. Tidur sama Pak. Kalau kita tidur sesuai dengan petunjuk Nabi, insya Allah di akhirat nanti akan dapat pahala. Di dunia ini ya tidur kita betul-betul sehat.
Jadi jangan pernah berpikir apapun yang disampaikan para nabi para rasul ya Pak ya, ada yang mengandung sesuatu yang sia-sia. Sesungguhnya di balik apa yang disampaikan oleh orang-orang mulia tersebut terdapat manfaat yang sangat besar, manfaat yang sangat luas. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat di sini bahwa Nabi Musa alaihissalam ya menafikan dirinya dari perbuatan yang bodoh gitu Pak. Jadi orang minta solusi, ia tawarin solusi yang merugikan kita, itu enggak menjadi sifat dan ciri-ciri para nabi-nabi dan para rasul. Artinya di sini yang mesti kita pahami Pak ya, kalau ada orang yang berkonsultasi, bertanya kepada kita, ya jangan diberikan solusi yang membahayakan gitu Pak ya. Jadi jangan memberikan arahan yang tidak membuahkan manfaat gitu ya. Jadi jangan melakukan tindakan yang bodoh gitu ya, sehingga orang lain celaka gitu. Ini bukan sunnah para nabi, bukan ajaran para nabi. Ya sebagai contoh misalkan ya, kita nanya alamat. Kadang-kadang ada orang iseng juga loh Pak. Ya, kita nanya alamat ini di mana Pak? Diputar-putar kita. Ya, teman ada yang tinggal di Bojong Pak. Jadi ada gang kecil. Nah ini ceritanya dia mau beli minyak tanah dulu ya, sebelum ada kompor gas dulu. Jadi katanya minyak cuma ada di daerah Bojong, cuma dia nggak tahu letak tokonya di mana gitu ya. Dia berangkat tuh. Lalu bertanya, pas di depan stasiun dia tanya toko ini begini di mana ya. Nah ini orang yang ditanya itu ngomong, gang sebelah Bapak lurus saja bablas, nanti mentok ketemu tokonya Pak. Teman saya udah ngikutin aja gitu ya. Apa Pak yang terjadi? Ternyata lurus bablas kali. Ya Pak ya, kata dia mentok tokonya gitu ya. Ternyata mentok kali. Hampir tuh teman saya masuk jurang Pak, masuk kali. Gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini mungkin bagi sebagian orang guyonan gitu ya. Persoalan yang remeh-temeh gitu ya. Bahkan ini menyenangkan dia kalau orang udah ribet gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kita memberikan arahan, petunjuk, solusi atas siapapun yang meminta kepada diri kita gitu ya. Ya berikan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan di bagian terakhir Pak ya. Bicara soal kepatuhan terhadap para nabi dan para rasul, ini mesti meliputi 3 hal. Ya Pak ya, mesti meliputi 3 hal. Nah jemaah sekalian, seperti dikatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ya Pak ya, ayat 65, Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Ini yang pertama Pak. Kita tidak dikatakan beriman, percaya dengan benar sebelum kita berhukum kepada ketentuan yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepatuhan kita terhadap Allah, kepatuhan kita terhadap Rasulullah, kita mesti berhukum kepada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Cukup sampai di sini tidak. Jadi jangan sampai berpikir saya udah sholat kok, saya udah puasa kok, saya udah menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi semuanya. Nggak cukup sampai di situ aja. Dan bahkan kalau kita bicara Bani Israel tadi ya, di tahapan berhukum kepada Nabi, berhukum kepada Allah gitu ya, ini yang mereka lakukan. Artinya mereka datang kepada Nabi Musa minta solusi. Jadi mereka minta hukum kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah ini tidak cukup hanya seperti ini aja. Kita mesti melakukan tahapan yang kedua. Apa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat, "Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja."
Setelah kita mendapatkan hukum dari Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah, hati kita tuh harus puas dengan ketetapan hukum tersebut. Ya Pak ya? Jadi Allah menetapkan begini, Rasulullah menetapkan seperti ini, saya terima. Tapi di sini gondok. Di sini tuh enggak apa namanya ya? Bahasa kitanya Pak. Enggak legowo gitu ya sama aturan tersebut. Ya kayak orang Bani Israel tadi Pak. Mereka dapat solusi dari Nabi Musa atas petunjuk dari Allah. Masa iya kok begitu kok? Disuruh motong sapi gitu kan? Jadi enggak nerima di sininya gitu loh. Padahal mereka udah berhukum kepada Nabi Musa gitu ya. Tapi giliran hukum ditetapkan oleh Nabi Musa berdasarkan wahyu dari Allah. Di sini nggak nerima. Jadi di sini harus betul-betul apa? Pasrah terhadap hukum tersebut. Ya, ridho terhadap hukum tersebut. Nah ini yang nggak dimiliki oleh Bani Israel Pak. Ya, banyak nanti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kok begitu? Kok begitu? Kami maunya begini, itu nggak cocok sama kami. Banyak nanti kejadian semacam itu terjadi menimpa Bani Israel. Nah bagi kita yang betul-betul mengimani Allah dan mengimani Rasulullah, ini tahapan kedua. Kita berhukum kepada Allah dan Rasulnya yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun ketetapan itu ya kita terima dengan senang hati. Ya kita terima dengan senang hati. Kemudian yang ketiga di akhir ayat Allah mengatakan wasallimu taslima. Ketentuan hukum yang disampaikan oleh para rasul, ini harus kita terima dengan keadaan apa Pak? Taslima, berserah diri. Ya, berserah diri, pasrah. Saya disuruh menyembelih binatang kurban misalkan. Ya pasrah. Ya, ini adalah ketentuan dari Allah. Mau gimana? Allah yang maha mengatur. Allah yang maha menetapkan hukum. Uang saya kan habis. Udah nabung setahun, masa ya beliin daging untuk dibagi-bagi sama orang? Sia-sia banget. Mendingan beli motor bisa bolak-balik ke Jakarta, bisa menguntungkan kan begitu. Jadi harus pasrah. Biarpun secara fisik kita rasa ini merugikan kita gitu banyak. Karena ini hukum Allah. Jangan pernah merasa berat hati. Pasrah untuk menerima hukum seperti ini. Karena apa? Bagi orang yang beriman tadi tidak satu pun ketentuan Allah yang tidak mengandung manfaat. Gitu ya. Ya kadang-kadang sedekah, kita tuh malas bersedekah kan masalahnya ini nih. Kita yakin tuh sedekah itu perintah Allah. Ya, bahkan kita yakin di balik sedekah itu manfaat besar terkandung gitu ya. Cuman karena kita nggak pasrah sama hukum ini, ya udah banyak alasan yang kita jadikan sebagai pelarian untuk menolak hukum tersebut, sehingga kita nggak mengeluarkan sedekah kita, infak kita dan sebagainya gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, jika tiga hal ini betul-betul bisa kita upayakan terhadap hukum-hukum dan ketetapan yang disampaikan oleh Rasul, sesungguhnya kita telah berbeda dengan Bani Israel. Tapi kalau hanya yang pertama aja, yang kedua dan yang ketiga, kita tuh belum berbeda dengan Bani Israel. Kira-kira Bani Israel yang disampaikan di dalam ayat ini orang benar atau bukan? Ada benarnya, ada tidaknya. Karena nanti mereka akan kembali mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tapi dalam masalah ini ya mereka keliru gitu Pak ya. Apa tadi? Mereka enggak menerima perintah itu apa adanya. Sampai di sini Pak. Insya Allah bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana menanggapi orang Muslim yang selalu menanggapi dalil dengan akal, sehingga orang tersebut biasanya menerka-nerka tafsirnya atau takwil-takwilnya. Baik, bagaimana menanggapi seorang Muslim yang berdalil dengan akal, gitu kan ya? Sehingga mereka menyimpulkan segala sesuatunya dengan takwil-takwilnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara soal berdalil, ya akal itu perlu, ya.
logika itu perlu. Hanya saja logika berada di belakang ayat. Gitu loh. Jangan sampai logika di depan ayat. Nah, ini. Kalau misalkan logika di depan ayat, ya udah terjadi kekeliruan. Ya. Jadi Ahlus Sunnah meletakkan logika atau akal di belakang wahyu seperti itu. Ya. Karena wahyu ini juga nggak mungkin bisa kita serap tanpa menggunakan akal pikiran kita. Makanya yang dilarang itu mujarradul ra'yi. Logika semata itu yang dilarang. Adapun logika dikombinasikan dengan wahyu, posisinya seperti yang tadi Pak ya. Wahyu di depan, logika di belakang. Insya Allah inilah Ahlus Sunnah. Nah, baik. Kalau misalkan seseorang dengan logikanya, dengan akalnya, ia berkesimpulan takwilnya seperti ini, ya keliru. Nah ini yang terjadi pada kebanyakan orang-orang yang terjerumus ke dalam syubhat dan yang lainnya. Contoh seperti yang antum tanyakan kemarin, ya terkait Allah beristiwa, gitu kan ya. Nah, ini kan ayatnya udah jelas. Seperti apa? Ya istiwa, itu udah jelas. Kira-kira maklum nggak? Bapak paham nggak istiwa itu seperti apa? Maklum, kita pahami. Cuma keadaannya bagaimana ini yang nggak boleh dilogikakan, gitu ya. Jadi kalau logika udah diutamakan dalam masalah ini, ujung-ujungnya akan muncul takwil. Takwil yang dihasilkan oleh logika adalah sesuatu yang keliru biasanya, ya. Karena apa? Itu yang tadi kita sampaikan. Seseorang berlogika itu kembali kepada indranya, gitu kan? Contoh istiwa yang diindra oleh manusia mesti dengan dua kaki. Yang diindra oleh manusia ya mesti kakinya dilipat, gitu kan ya. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Kemudian apa? Yang kita indra dari beristiwa ya posisi kaki kita di depan, gitu ya, di depan tubuh kita itu logika itu seperti itu ya. Kalau kita udah sampaikan ini, orangnya masih keras, kita boleh jaga jarak. Baik, bagaimana sikap kita dengan orang-orang semacam ini? Ya, kalau misalkan ilmu kita mencukupi, bukan hujah. Ya, tapi kalau misalkan ilmu kita nggak mencukupi, ya tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena sangat mengancam untuk keselamatan akidah kita ya. Jadi orang-orang yang mesti kita layani untuk penjelasan ilmu di surat Abasa wa Tawalla dijelaskan oleh Allah ada dua kategori manusia. Kata ya Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika. Ini orang yang menginginkan tazkiyah. Ini yang mesti kita layani. Jadi dia bertanya ini memang semata-mata untuk mensucikan diri gitu loh. Ya, untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, awiyat dzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Orang yang udah berilmu, seperti ini kan orang berilmu nih biasanya nih. Orang yang udah berilmu, tapi dia ingin memperdalam ilmunya. Ya, kadang-kadang kan Pak ya, kadang-kadang kita tuh biarpun udah tahu ilmu ya harus datang ke majelis ilmu. Kenapa? Untuk mengulang ilmu kita. Karena kalau nggak diulang, ya semangat kita tuh nggak ada. Biarpun kita orang berilmu gitu loh. Bahkan bisa-bisa ilmu kita tuh ya akan lupa gitu ya kalau kita nggak datang ke majelis ilmu. Jadi ini kondisi orang kedua ya yang mesti dilayani dengan baik dalam urusan bertanya-tanya soal ilmu agama. Dia memang ingin mengulang-ulang ilmunya. Ya. Jadi kalau orang yang bertanya tentang ilmu, ya contoh misalkan seperti yang antum bilang gitu kan untuk menguatkan kekeliruannya gitu ya. Ya tidak perlu. Jadi tinggalin aja. Nah, jadi walau alam Nabi Musa Pak ya, Nabi Musa belajar ilmu kepada siapa? Nabi Khidir. Pelajarannya apa? Ya, pelajarannya semua yang pernah diketahui dan dirasakan Nabi Musa. Nah, ini yang terdaftar tadi Pak. Sesuatu yang sudah diketahui tetap harus dimajeliskan supaya apa? Menggugah. Ya pelajaran pertama Nabi Khidir bocorin kapal. Nabi Musa protes enggak?
Ini kita banyak loh di dalam kapal, nanti kalau begitu bisa tenggelam, mati nih kita semua. Padahal puluhan tahun sebelumnya Nabi Musa udah naik kapal berupa peti. Ya kan? Sama ibunya kan dimasukin peti, dia nyuting di Sungai Nil. Nggak ada cerita Nabi Musa protes. Padahal dia udah pernah naik kapal, bahkan kapal Nabi Musa jauh lebih sederhana gitu kan ya, daripada kapal yang ditumpangi bersama Khidir gitu ya. Nah dia udah tahu gitu ya, dulu dia pernah naik kapal dengan keadaan apa adanya gitu ya. Giliran naik sama Nabi Khidir, protes dia gitu ya. Nah, ini dia ada daftar tadi. Orang-orang semacam ini ya mesti diladeni dalam urusan ilmu gitu ya. Pelajaran berikutnya apa yang didapatkan Musa dari Khidir? Ya, membunuh. Kok bisa Nabi Musa lupa diri, Pak? Dulu dia bunuh orang loh. Ya kan? Keluarga Firaun dibunuh sama dia. Lalu dia dikejar-kejar oleh istana, lari ke Madian. Giliran Nabi Khidir membunuh, diprotes sama dia. Kok lupa diri? Gitu ya. Jadi kita biarpun kata udah berilmu, Pak, jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Kita tetap dituntut agar datang ke majelis untuk mendapatkan pengulangan minimal gitu ya, pengulangan supaya apa yang kita ketahui dapat menggugah semangat kita untuk lebih ekstra lagi gitu ya. Nah, keadaan semacam inilah orang yang mesti diladeni dalam masalah ilmu. Adapun di luar dua hal ini tinggalkan aja, ya tinggalkan aja. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.